Banyak manusia yang mempergunakan akal pikirannya, namun rasional dan nalarnya kalah dengan emosi. Banyak orang yang mencoba menggunakan akalnya, rasional tapi kalah dengan emosi dan status. Ini banyak. Semua kejadian para nabi begitu semua. Saat Nabi Isa masuk akal penjelasannya. Iya. Awalnya adalah makrifat. Iya. Di Injil Yohanes pertama itu ada kalimat yang persis dengan hadis al-awaluddin ma'rifatullah. Verse pertama itu awalnya adalah kata. Kata itu adalah Allah, itulah penerang cahaya hidup kamu. Persis sama. Iya, awalnya adalah makrifat ya, beragama itu. Semua mengakui. Dalilnya nih gini semua. Faktanya juga faktanya. We pengen kopi, awalnya gak makrifat tangeh lamun gitu loh. Mesti makrifat, gak mungkin gak, wis ki mustahil enggak. Wis ngopi kopi, wis makrifat. Mbuh ya gak. Berarti kopi ini gak petuk, wong makrifat ki di ngarepe iki ngene iki makrifat. Ya toh? Ki makrifat gitu loh. Awalnya ngopi itu makrifat, awalnya ngeteh makrifat, awalnya nikah makrifat, awalnya gelut wilo makrifat. Nek ora makrifat sing ditonyo sapa? Awal kehidupan itu makrifat, din itu kehidupan, apalagi masalah mengenai batin tentang ketuhanan. Awalnya makrifat. Untuk dapat menyelami, tafakur, menghayati, itu makrifat. Semua sepakat begitu. Makrifat itu mengetahui dan mengenali. Siapa kenal dirinya maka mengetahui Tuhannya. Coba balik. Siapa mengetahui dirinya maka mengenal Tuhannya gitu. Siapa mengetahui diri sendiri, siapa mengenal dirinya maka mengetahui Tuhannya. Kok proses kenal Tuhannya itu proses gitu ya. Nanti ada saat kita karena mengenal nyawane diri maka akan mengenal Tuhan. Mergo nyawa ki asale kanggone Gusti Allah. Nafatu min ruh itu nyawa itu dari Allah, itu disebut fitrah belahan. Fatoronas alaiha, yang fitrah manusia dari fitrahnya Allah piyambak. Petugasnya untuk membuka fitrah manusia itu para nabi, para rasul. Nek nabi rasul gak enak piye? Ya wis barji barbeh. Coba godel ada kan gitu. Itu. Nek basa Jogja entut gitu loh. Coba gobel ada entut. Jadi enggak mungkin nek enggak makrifat mesti kena dipestekne itu adalah wacana. Hebat kayak apapun itu hanya pengetahuan wacana. Nek ditakoki mesti golek jawabane di nggone tulisan. Jadi kalau Romo, Gus, Ustadz, wudu yang benar, sholat yang diterima oleh Allah itu gimana Pak Yai? Terus kemudian Pak Yai saya jawab begini, ini kan di sementara kan Kiai aku di sementara kan kabeh wakil Kiai jane. Terus kemudian jawaban ini, menurut kitab Al-Um seratanya Imam Syafi'i begini, bla 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 kan gitu. Kalau di dalam di nggone umpamanya kita ambil di kitab ini begini, kalau kitab ini jawabannya begini, kalau di kitab ini jawabannya begini, ulama ini jawabannya begini, tulisannya begini, kita semakin banyak melempar. Itu berarti sebenarnya maaf bukan berarti kita skeptis dan tidak mencintai, enggak.
Tapi sebenarnya ini justru dipertanyakan, berarti dia tidak tahu persis. Tapi sering kita menyimpulkan, wong ke pinter. Kabeh tulisan diwaca, jan hebat. Saat saya tanya tentang bagaimana cara sholat yang diterima, sampai saya bingung, itu jan pinter tenan itu kan gitu tuh yang banyak. Semakin kowe iki saya bingung, nek wis takok ndek ngene sapa, kemudian kitab A, kitab B, kitab C, orang A, orang B, ulama A, ulama B, ulama B, dijawab kabeh satu persatu, kowe kemudian menyimpulkan wong ke jan pinter. Lah nyapa kowe pinter? Buktine aku saya bingung. Gitu. Tapi kalau orang itu tahu persis, jawabannya enggak begitu. Piye salat sing ditromo? Ngene wis beres. Kopi sing enak endi? Kopi Lampung beres. Wong menurut kita memang kopi Lampung kita sudah rasakan. Tapi kalau ada orang kopi sing enak itu sing endi? Menurut wis itu kan itu. Ini kok ngejak bingung kuwi kan gitu. Jadi pinter bingung nih wong itu berarti yang dianggap cerdik cendikia saat ini kan itu gitu loh. Jadi kowe dianggap pinter, jadi saya bingung ke wong akeh, berarti kowe saya pinter kan ngono ta? Kowe nganggep mbok kira aku pinter, mergo sering bingung nek kowe kan ta? Gitu. Salah itu. Sehingga banyak orang yang beragama tapi sesungguhnya tidak bertuhan. Wes kacau iki wes. Kan itu. Banyak orang beragama tidak bertuhan. Akan itu. Karena tidak ada kehadiran di dalam rasa hati nuraninya mengenai dia kecuali hanya nama, plakat. Sehingga kalau meninggal dunia Rokib Atid diapusi. Lho nek ngapusi Rokib Atid gampang. Jamaah ya. Jadi kalau kita itu gampang. Saki modine ayo nek memang enak beberapa modin. Ayo saki sing cerdas. Jadi nenek wong mati di samping bokai bocoran man ismuka bokai bocoran itu sertakan. Dek ini mesti duwe sorban atau duwe sajadah. Sertakan. Nek lanang sajadah karo sarung iki sertakan. Nek sunai kan bantalan lemah. Lah tapi kan gak masalah di sebelah sajadah mbok kei, mbok deleh. Nek wedok kayak mukenane iki katut nih. Mukenane katut nih. Iku nek malaikat mungkar nakir moro mesti langsung balik, mesti Islam. Assalamualaikum jalan kubur. Arep takok, man is enek mukenane. Itu mesti balik. Gak jadi ditakoki. Itu. Dia wis maklum wi mesti Islam. Gitu. Aja keliru. Aja sing anyar. Mukenane sing suwi, engko dicek karo Rokib Atid. Diulang, iki kok anyar, ambune si ambu Cina. Nah, itu langsung balik engko, balik aja. Jadi sing lawas. Ning sajadah dek nih, mergo malaikat itu roh ambune keringetmu. Iku nek sing mbok lebokne itu anak sajadah anakmu, sing sregep mergo anakmu sing salat. Kok keringete anake, itu disiksa sampean. Itu disiksa. Itu hati rada cerdas. Itu maka salatlah yang sregep engko nek arepe meninggal supaya sajadahnya bisa dipendem. Jadi jika ada pertanyaan repot ditakoki. Wong panik itu gak iso mikir. Wong panik gak iso mikir. Padha karo COVID-19 iki. Itu saat panik dengan virus akhir gak iso mikir. Akhir kan panik kabeh, mereka gak iso mikir, kebingungan. Piye iki kan gitu. Beragama itu dari kata ad-din, dari kata din. Pada saat ad-din berarti beragama itu sistem. Orang yang memiliki sistem dalam dirinya, dalam hidupnya menuju kepada Tuhannya,
Itu orang yang beragama, ada kehadiran dia. Kalau kamu bekerja, ada kehadiran istri, maka kamu akan sampai ke rumah pulang. Tapi kalau kamu kerja pulang rumah, kamu tidak ingat istri kamu, tidak ingat keluarga kamu, paling gak mulih ngulih istrinya wong liya, kan begitu toh. Makanya yang dikatakan orang berumah tangga itu karena ada kehadiran pasangan. Orang yang beragama itu karena ada kehadiran Tuhan. Maka untuk dapatnya ada kehadiran, tidak bisa tidak, pasti mengenal. Sekali lagi, ben diulang-ulang gak apa-apa. Petugasnya itu harus ada. Allah gak ngejawantah, maka membuat utusan. Dan itu dilakukan inalahi yubainaka, itu harus terjadi. Sekarang ini maka kita saat ini kan menuju bagi normal yang kita kan sekarang new normal ya. Tapi sudah mulai sudah mulai wes gak jadi pembicaraan aneh ya, sudah enggak ya? Masih new normal. Masih ada masih dirumuskan new normal. Kalau menurut saya sih sebenarnya ini yang seharusnya karena sebelumnya kan nggak normal. Sebelumnya nggak normal. Lah ini untuk menuju normal gitu loh ya. Sebelumnya tuh nggak normal. Jadi RT nyogok piro, jadi RW ngekei duit piro, jadi camat jadi ngekei piro, jadi kan gitu saiki kan gitu. Jadi manajer nyogok piro, jadi bupati entek duit piro disogok sak rakyate piro sing disogok rakyate ya ngelong-ngelong tapi dikei duit mau ya ditompo kan gitu ya. Itu kan keadaan saat ini dianggap normal gitu loh ya. Lah ini untuk kondisi new normal. Dari sing biyen janjane dianggap gak normal, ini menuju normal. Jadi wis gak nganggo sogok-sogok piye normal ya. Ke depannya kayaknya begitu. Gitu. Enggak terus sak suwene iki olo-oloan, bantai-membantai. Terus itu antar kelompok golongan, suku, terjadi benturan. Lah ini menuju kondisi new normal, bangun guyub rukun bersama kekeluargaan. Ini new normalnya kan itu. Nanti new normalnya itu, new normalnya. Seharusnya kan itu. Karena selama ini kan pancat-pancatan, sikut-sikutan lagi iso dadi atasan kan itu. Ini untuk menuju keadaan yang normal. Semula mohon maaf bertani ini agak kakan sintetik new normal sehat kan gitu itu new normal itu namanya. Siap ya jamaah ya untuk pertanian. Ini kemandirian kita iki golek utang negara iki golek utang kangelan. Tapi saya nggak ada kurikulum, bahkan fakultas pertanian sekalipun paman segitu kalau perlu. Bagaimana mendukung regulasi meningkatkan produksi itu nggak ada. Pelajaran pendidikan selama ini pelajaran kita sejarah. Semua pelajaran kita itu sejarah. Enggak kok hanya 2 jam, enggak. Wong ada sejarah asli yang berbicara tentang sejarah, ada sejarah matematika, sejarah kimia, sejarah biologi. Nah, sekarang ini pelajaran kita selama ini sejarah. Wine belajar fisika itu siji, belajar Pitagoras, pamane ya, belajar hukum Pascal, belajar Joule. Itu kan sejarah Pitagoras biyen nemokne rumus terus kemudian mbok terokne diulang kuwi terus ngapalne terus kok takokane tentang Pitagoras itu sejarah. Jadi kamu matematika selama ini adalah sejarah. Nek kamu nek pelajaran sejarah Pangeran Diponegoro itu perang tahun 1825 sampai 1830 kan gitu. Biasanya nek wis nyangkut tentang tahun jeneng itu biasanya podo ora apal. Biasanya begitu. Mung diuntungkan sistem kita adalah multi choice sehingga tidak harus hafal, cukup karo merem ngawur yo tetep iso jawab. Mung salah apa bener kan ngono tok. Gitu. Generasi milenial itu adalah generasi multi choice, bukan generasi sebagai
mencari solutif. Generasi multi choice itu generasi instan. Mesti enak jawabannya, ngawur mesti enak jawabannya kan gitu. Jadi pada saat kondisi saat sekarang ini banyak pendidikan kita sesungguhnya adalah sejarah akibatnya. Kalau kita belajar kimia, kita harus menghafalkan periodik, itu nggak salah dalam kimia. Kemudian ikatan-ikatannya yang terjadi di antara CHO itu menjadi apa dengan berbagai variabel, komponen dan seterusnya, itu menjadi perubahannya apa, senyawanya menjadi senyawa apa, dan seterusnya. Kita selama ini hafalan itu sejarah. Bagaimana supaya tidak sejarah? Pada saat ada pertanyaan, presiden pertama Mojopahit adalah Raden Wijaya. Pertanyaan ini aneh guru ini. Saya ditakoknya ini duduk presiden pertama nih, istri presiden Mojopahit siapa? Kan gitu yang ditakok gitu. Kadang gitu loh. Bener gak? Ya merga kan di gone pelajaran Raden Wijaya itu di gone situsnya memang istrinya juga tertulis, sehingga yang jadi pertanyaan itu adalah istri raja pertama Mojopahit. Itu pertanyaan, ya untungnya sih multi choice. Tapi kalau itu diterapkan dalam konteks saat ini, ironis enggak? Jagongan tentang bisnis karo sesuatu, pemene jagongan bisnis karo Pak Wit. Cerita tentang bisnis, bla 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 bla. Kowe melu ngrungokne. Terus sing mbok takokne celekeni, kowe takok ndek aku atau kancamu sing melu krungu. Bojone Pak Wit jenenge sapa? Lah apa urusanmu? Kok takok bojone? Lah pelajaran awak dhewe iki ngono kuwi. Roh-roh ki ngomong bojone Raden Wijaya. Apa urusanmu? Anak turune wae ora kok. Lah pelajaran kita tuh selama ini. Apa urusanmu kowe ngurusi Pitagoras? Gitu. Enggak, ini artinya bahwa pelajaran kita sesungguhnya terjebak dengan sistem sejarah story. Akhirnya diulang fisika, matematika, kimia, ya itu mesti mumet, mergo abstrak, mergo sejarah. Gitu. Kalau pertanyaannya itu nggak sejarah, konteks gimana? Ya diambil hikmahnya dong. Yang hikmahnya, cara memanagenya, kayak tata kelolanya, nah itu sistemnya. Biyen Mojopahit ki piye kok iso gedhi, itu sing dianalisa. Apa sing dianalisa mung bojone lho piye. Nah itu karena pendidikan kita itu. Tangeh lamun maju, tangeh lamun. Mula aku zaman semono bola-balik ditakoki, "Gimana Pak Yai kurikulum 2006? Menurut jenengan apa ini bakal maju iki?" Ya menurutku ndak sih. Nek menurut jenengan saya mundur. Arep mun dibebrok gak penak. Gitu salah begitu. Sehingga begini, maaf. Bukan sistem dan manajemen yang kita perlukan saat ini. Kita sudah punya sistem dan manajemen yang baik. Kita memerlukan orang-orang suci. Ya, maka kita jadi orang suci seperti apa? Regulasi dan aturan sudah banyak saembrek, wong pinter saembrek. Yang kita butuhkan orang suci, bukan orang cerdik cendikia yang saat ini diperlukan. Kita sudah memiliki orang cerdik cendikia yang sangat banyak, sarjana-sarjana yang melaksa yang saat ini juga cukup banyak, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S-teler. Itu kita sudah punya memiliki cerdik cendikia banyak. Yang saat ini butuhkan di dunia adalah orang yang jujur, orang yang tulus, dan mereka ini orang-orang yang suci. Itu yang nanti seperti apa kita nanti di belakang, nanti di sasaran agar
bukan orang-orang yang berpakaian agamawan dan cakap berdalih dan berdalil spiritual, berpakaian spiritual. Bukan orang yang berpakaian spiritual yang diperlukan saat ini, namun orang-orang yang valid dan objektif. Apa itu valid? Objektif, keberanian menghadapi kenyataan hidup apa adanya sebagai bukti iman kepada hari akhir. Itu adalah mereka yang berani menghadapi kenyataan hidup, itu bukti orang yang iman kepada hari akhir. Jangan salah, mohon maaf. Jadi nek percaya karo di hari akhir, percaya neraka surga sok. Orang yang percaya kepada hari akhir itu adalah mereka yang berani menghadapi kenyataan hidup saat ini. Kemudian orang yang menyatakan iman yaumul akhir, iman kepada akhir, maka dia akan mencari cara strategi yang baik dalam menghadapi kenyataan yang sedang dihadapi itu. Itu orang yang percaya hari akhir. Sebab faktanya hari akhir itu adalah di mana saat ini kamu bernafas, detik saat ini. Sejam kemudian nek wis mbok lewati ya hari akhirmu itu engko sak jam kan gitu kan. Jadi hari akhir itu kan sebenarnya kan itu. Dalam fakta konteks kehidupan. Nek saiki kuwi di neraka, sing enak itu pegel, ya wi hari akhir berarti neraka gitu aja lah kita. Kontak-kontakan gitu. Orang yang bercerita pada akhir. Keberanian menghadapi kenyataan hidup apa adanya tanpa dalam bungkusan bangga-bangga dengan pakaian, bangga-bangga dengan jabatan, bangga-bangga dengan keturunan, bangga-bangga dengan kekayaan. Orang yang bangga dengan keturunan, bangga dengan kekayaan, bangga dengan simbol-simbol, itu adalah orang yang tidak akan pernah objektif. Valid itu berarti sahih, jelas, konkret, ada apa sesuai dengan fakta, keberadaan dan fungsi, maksud dan tujuan utusan itu ada untuk apa, itu valid. Jadi bukan pikirannya sendiri. Orang yang dalam perilaku berkehidupan beragama objektif itu berarti dia fair, rasional, masuk akal, lapang dada, valid, enggak ngerekayasa, tapi konkret mengetahui persis, itu namanya berarti ada hujahnya, ada kitabnya gitu. Jelas, dia mengajarkan agama karena punya SK, itu valid namanya. Biiznillah namanya. Tapi kalau kamu mau berkata tentang agama, ngajari sok nek kowe ndek donya saiki ngene, sok mlebu surga itu ngene. Itu sebab begini, kamu nguraikan, kowe macamu bar kok ngene Gramedia, bar kok ngene toko buku maca itu enggak valid. Itu berarti Gusti Allahmu, Rasul sebelum kamu itu adalah Gramedia, kan begitu ta? Kalau valid itu berarti orang yang tahu persis siapa itu, ya Nabi Muhammad. Kalau nggak kenal Nabi Muhammad, ya jangan sok kenal, begitu loh ya. Itu yang pokok kan begitu. Dalam kita memahami sebuah beragama. Agama itu dapat, buku itu dapat kamu peroleh di mana saja. Yang diperlukan itu yang dapat menerjemahkan buku itu. Quran itu adalah buku. Al-Quran itu yang penting sing gowo. Isim takrif. Ini artinya bahwa siapa yang ditunjuk, yang memiliki skep, yang memiliki SK, hak wenang dan sah, sang pengkhotamnya siapa, pengesahnya siapa. Khotam itu pengesah, bukan berakhir. Pengesah tentang anubuahnya siapa. Itu sebenarnya kalau kita berbicara perihal sebuah kebenaran, sehingga menjadi jelas, enggak dalam konteks gambling. Hanya jika kita ma'rifat bi Rasul, ma'rifat billah, ma'rifat bi Rasul.